Dan juga ada hewan kecil seperti kelelawar dan kalong. Next. Selanjutnya ada metode pencuplikan. Metode ini tuh pada dasarnya merupakan suatu metode yang juga menggunakan pencacahan. Namun pencacahan di sini tuh hanya dilakukan terhadap individu dari cuplikan-cuplikan atau sampel yang masing-masing merupakan suatu proporsi kecil dari populasi yang diperiksa. Nah, di sini tuh contohnya ada populasi cabai. Karena populasi cabai itu kan banyak sekali ragamnya. Nah, makanya bisa menggunakan metode pencuplikan ini. Next. Selanjutnya ada metode pencuplikan kuadrat. Metode ini adalah metode yang luas sampelnya itu dapat berbentuk segi empat atau lingkaran. Luasnya itu dapat bervariasi sesuai dengan vegetasi yang diamati atau dapat ditentukan terlebih dahulu luas minimumnya. Nah, kenapa sih di sini bisa ditentuin dulu luas minimumnya? Karena aspek dari ekologi yang terpenting itu kan adalah daya ramal. Nah, makanya metode ini tuh menggunakan daya ramal. Nah, metode pencuplikan ini tuh bertujuan untuk menunjukkan dominasi populasi, frekuensi dari suatu populasi, dan juga penyebarannya. Nah, bisa dilihat seperti gambar yang ada di sini, itu kurang lebih kayak gitu kegiatannya. Next. Next. Selanjutnya ada metode menangkap, memindah, dan menangkap kembali. Nah, metode ini tuh pada dasarnya merupakan metode menangkap sejumlah individu dari suatu populasi hewan yang akan dipelajari. Nah, individu yang ditangkap itu tuh akan diberi tanda, kemudian dilepaskan kembali dalam periode waktu yang pendek. Waktu yang pendek di sini tuh, kenapa sih harus waktu yang pendek? Karena biar nggak ada individu baru yang lahir, jadi nggak nambah tuh. Nah, setelah beberapa hari, akan dilakukan penangkapan kedua terhadap jumlah individu dari populasi yang sama. Nah, dari penangkapan yang kedua ini tuh akan dilakukan identifikasi individu yang bertanda dari hasil penangkapan yang pertama dan juga individu yang tidak bertanda dari hasil penangkapan yang kedua. Jadi secara singkat itu metode ini tuh dilakukan dengan 2 kali penangkapan yang nantinya akan diberikan tanda. Metode ini juga berfungsi untuk menentukan kelimpahan dari populasi dan juga menentukan naik atau turunnya perubahan populasi suatu daerah. Next. Selanjutnya ada metode pemindahan. Metode ini merupakan metode pencuplikan atau penangkapan yang dilakukan beberapa kali dengan cara yang sama. Pada setiap kalinya, individu-individu hasil penangkapan atau dihilangkan ini itu diambil dari suatu populasi. Maksudnya tuh metode pemindahan ini tuh ya kita memindahkan suatu individu yang mau diselidiki gitu. Nah, untuk metode ini tuh dia menggunakan asas di mana penangkapan pertama itu akan mempengaruhi penangkapan yang kedua. Karena nanti jumlah populasi dari penangkapan pertama itu akan mempengaruhi jumlah populasi dari penangkapan yang kedua. Dan berikut merupakan rumusnya. Next. Yang terakhir ada metode kelimpahan relatif. Metode ini tuh bertujuan untuk mendeteksi terjadinya perubahan yang sangat besar mengenai naik turunnya kelimpahan suatu populasi. Di sini itu biasanya dilakukan pada penggunaan perangkap, penggunaan jalan yang baik seperti jala serangga, dan juga penggunaan manusia sebagai umpan, perhitungan pelet tinja, perhitungan tangkapan per satuan usaha, perhitungan frekuensi vokalisasi, perhitungan jumlah artefak, perhitungan daya makan, sensus tepi jalan, dan juga pengisian kuesioner. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pola sebaran individu intrapopulasi atau dispersi. Pola sebaran ini dibagi menjadi 3, yaitu secara acak, seragam, dan kelompok. Sebaran acak terjadi apabila faktor-faktor seperti kondisi dan sumber daya lingkungan di area yang ditempati bersifat seragam.
Karena itu, probabilitas individu untuk menempati suatu situs tidak berbeda dengan menempati situs lain, dan kehadiran suatu individu di suatu situs tidak akan memengaruhi kehadiran individu lainnya. Kemudian ada pola seragam. Ini terjadi apabila di antara individu populasi terjadi persaingan yang keras atau karena ada teritorialisme. Di sini digambarkan titik-titik, di antara titik-titik ini terdapat space. Space ini bertujuan untuk mengurangi persaingan antar individu untuk sumber daya alamnya yang terbatas, kandungan sumber dayanya seperti nutrisi dari tanah. Biasanya dapat ditemukan di berbagai lingkungan binaan seperti pertanian atau perkebunan. Selanjutnya, persebaran secara kelompok. Persebaran ini terjadi karena antara individu ada suatu ketertarikan. Selain antar individu, juga ketertarikan antar sumber daya alam. Semisal pada suatu daerah edar terdapat sumber daya, katakanlah air, di situ dapat menjadi individu berkumpul di suatu kelompok di sumber daya tersebut. Kemudian daerah edar dan teritorial. Daerah edar itu suatu daerah yang dijelajahi untuk mencari makan, pasangan hidup, mengurus anak, beristirahat, dan keperluan hidup lain sehari-harinya. Kemudian daerah teritorial, daerah yang dipertahankan terhadap penyelusupan individu-individu lain, dan di mana daerah teritorial ini luasnya itu bisa sebagian dari daerah edar, bisa juga seluruh dari daerah edar tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi yang selanjutnya adalah seleksi habitat. Deskripsi singkat mengenai seleksi habitat adalah beberapa organisme tidak menepati kisaran atau rank potensialnya meskipun secara fisik mereka dapat mencapai daerah tersebut. Dengan demikian, individu-individu tersebut tidak hidup di habitat tertentu, dan distribusi dari spesies mungkin dibatasi oleh faktor perilaku pemilihan habitat. Next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seleksi habitat. Yang pertama itu ada faktor ketersediaan makanan, yang kedua adalah faktor penghindaran dari kompetitor, yang ketiga adalah faktor penghindaran dari predator. Yang pertama untuk faktor ketersediaan makanan itu seleksi habitat berdasarkan ketersediaan makanan merupakan contoh paling umum dari hewan, kijang banteng, dan ungulate. Lainnya menepati habitat yang kaya akan sumber makanan. Ketika musim berubah dan habitat awal yang ditepati menjadi miskin sumber makanan, banteng akan mencari lokasi lain yang menyediakan jenis makanan lebih banyak. Faktor yang kedua adalah faktor penghindaran dari kompetitor. Beberapa invertebrata sesil membedakan substrat berdasarkan kompetitor potensialnya. Di dalam zona pasang laut, Citalamus menghindar diri dari kompetitor potensialnya yakni Balanus sp. Jika dilakukan eksperimen dengan memindahkan invertebrata dan kompetitor potensialnya ke wadah kaca, maka pada wadah tersebut invertebrata akan menghindari kompetitornya. Yang ketiga adalah faktor penghindaran dari predator. Predator akuatik seperti Notonecta hommani merupakan pemangsa yang kanibal. Larva instal 1-3 rentan terhadap pemangsaan dewasa. Di habitat alaminya, hewan dewasa menempati wilayah tengah, sedangkan larva berada di tepi kolam. Jika dilakukan percobaan dengan menghilangkan hewan dewasanya, maka larva cenderung banyak dijumpai di bagian tengah. Next. Kemudian ada perilaku seleksi habitat yang dicontohkan oleh dua hewan, yaitu Isopoda porcellio, saber, dan juga serangga.
Untuk contoh yang pertama, bagi sebagian besar invertebrata, seleksi habitat dicapai dengan cara sederhana. Contohnya ketika hewan Isopoda Porcelliocarper atau kebo-keboan ditempatkan dalam gradien cahaya matahari, hewan ini akan bergerak random mengikuti gradien. Ada kecenderungan Isopoda tersebut bergerak lebih aktif di tempat yang terang, kemudian tidak bergerak dalam kegelapan. Ini merupakan contoh sederhananya. Untuk yang kedua, pada proses pemilihan tempat beroposisi serangga. Bentuk perilaku stereotip yang lebih kompleks terjadi pada proses pemilihan tempat beroposisi serangga. Meskipun sebagian besar pemilihan ini dilakukan oleh serangga betina, namun ada capung jantan yang menentukan lokasi bagi betina yang bertelur. Next. Selanjutnya ada ovulasi preventif habitat. Ada suatu pertanyaan, mengapa organisme lebih memilih beberapa habitat dan menghindari habitat lainnya? Itu dikarenakan habitat yang berkualitas merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan proses reproduksi. Sehingga habitat yang terseleksi merupakan bagian penting dalam sejarah hidup organisme. Habitat terpilih suatu organisme berkaitan erat dengan proses evolusi yang berkembang pada organisme tersebut, atau resopo langsung organisme terhadap faktor lingkungan. Ada beberapa alasan bagaimana penggunaan habitat ini berevolusi. Yang pertama, itu adalah ketersediaan dan kesesuaian makanan. Yang kedua adalah pada area yang sama cenderung memiliki ciri yang berbeda. Yang ketiga, untuk menghindari predator, dan yang terakhir, untuk pengenalan habitat. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi populasi. Di sini yang pertama ada keterkaitan dengan spesies lain, itu berkaitan dengan interaksi antar individu. Selanjutnya ada suhu yang berkaitan dengan kelembapan udara relatif, dan ada faktor fisika kimia lainnya, contohnya seperti matahari, gas-gas atmosfer, arus, dan tekanan. Next. Yang pertama ada keterkaitan dengan spesies lain. Ada dua jenis keterkaitan dengan spesies lain. Yang pertama yaitu interspecies. Interspecies merupakan interaksi suatu individu dengan individu lain dari spesies yang berbeda. Dari interaksi ini akan menimbulkan adanya simbiosis, predasi, dan sebagainya. Terus untuk yang intraspesies merupakan interaksi suatu individu dengan individu lain dari spesies yang sama. Nah, dari interaksi ini akan timbul yang namanya kompetisi genetik dari individu-individu penyusunnya. Contoh kompetisi genetik itu seperti yang sudah dibahas sebelumnya, apabila makhluk hidup memiliki niche yang sama, peran relung yang sama, maka pasti mereka akan berebut untuk memenangkan persaingan tersebut. Next. Next. Bisa keganti nggak ya? Oke, selanjutnya ada suhu dan kelembapan. Suhu atau temperatur ya, definisinya adalah tingkat panasnya udara di suatu tempat yang dinyatakan dalam derajat Celcius. Suhu ini merupakan faktor lingkungan yang paling mudah diukur dan umumnya merupakan faktor yang paling sering berubah. Karena suhu lingkungan itu sering berubah, maka suhu tubuh akan berusaha untuk menyesuaikan dengan suhu lingkungan tersebut agar tubuh selalu dalam keadaan homeostatis. Contoh dari pengaruh suhu itu misalkan pada hewan-hewan yang terbiasa hidup di lingkungan alam yang bebas, yang suhunya bervariasi, kemudian apabila dia dipindahkan ke lingkungan yang suhunya konstan, maka pasti akan mempengaruhi hidup si hewan tersebut. Contohnya pada kupu-kupu yang terbiasa hidup di alam liar, apabila dibawa ke tempat yang bersuhu konstan, maka laju pertumbuhannya akan lebih lambat. Selanjutnya ada moisture atau kelembapan udara relatif. Definisinya merupakan
kandungan uap air di dalam udara, yang umumnya bisa dihitung dalam higrometer dalam satuan persen. Kemudian kondisi kelembapan udara ini berubah berbanding terbalik dengan perubahan suhu udara. Artinya, apabila udara dingin atau suhu udara rendah, maka kelembapannya meningkat. Sedangkan apabila suhu udara meningkat, maka kelembapannya akan menurun. Next. Nah, selanjutnya faktor fisika kimia lainnya. Di sini ada cahaya matahari, gas-gas atmosfer, dan arus tekanan angin dan tekanan. Yang pertama ada cahaya matahari, seperti yang sudah kita tahu ya, ini merupakan faktor yang sangat penting bagi makhluk hidup, baik bagi hewan maupun untuk tumbuhan. Contoh pengaruh dari cahaya matahari ini, misalkan pada hewan-hewan diurnal yang terbiasa mencari makan di bawah sinar matahari langsung atau dalam keadaan cerah. Kemudian apabila mereka berpindah ke lingkungan yang cahaya mataharinya sedikit, pasti akan mempengaruhi aktivitas mencari makan mereka dan interaksi biotik lainnya. Selanjutnya ada gas-gas atmosfer. Umumnya yang paling berperan adalah kandungan gas karbon dioksida dan ozon. Karena karbon dioksida ini berperan penting bagi berlangsungnya proses fotosintesis dan ozon itu untuk menyaring radiasi sinar ultraviolet. Kemudian ada arus dan tekanan. Ini pengaruhnya pada penguapan dalam hal transfer panas. Kemudian berpengaruh juga pada jenis hewan terbang, contohnya seperti serangga dan burung, dan dalam aktivitas pergerakan serta penyebarannya. Kemudian berpengaruh juga pada terjadinya perubahan-perubahan kondisi cuaca dan iklim. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hubungan distribusi dan kelimpahan yang memiliki 2 poin pembahasan, yaitu kerapatan populasi dan intensitas prevalensi dan kelangkaan. Next. Kerapatan populasi yaitu suatu spesies hewan rata-rata jumlah individu per satuan luas area seperti meter kuadrat, kilometer kuadrat, atau per volume seperti per liter air, atau bahkan per satuan berat medium tempat hidup seperti per kilogram tanah. Contoh dari kerapatan populasi yaitu seperti gambar di samping kanan, yaitu jumlah wiring di satu rumpun padi. Sedangkan kerapatan spesifik didasarkan satuan ruang dalam habitat yang benar-benar ditempati. Kerapatan ini lebih ke antar hubungan ekologis. Contoh dari kerapatan spesifik yaitu ada pada gambar yang ada di samping kiri, yaitu burung bangau memakan ikan yang ada dalam air yang sudah surut. Nah, secara tidak langsung kerapatan masing-masing ikan menjadi berkurang, karena berarti daerah buat ikan bergerak semakin sempit. Sedangkan kerapatan ekologisnya semakin bertambah, karena pada saat itu burung bangau akan mudah mendapatkan ikan karena surutnya air menjadi dangkal dan ikan mudah ditangkap karena ruang gerak menjadi sempit. Next. Aspek yang kedua adalah intensitas prevalensi dan kelangkaan. Aspek kelimpahan populasi mengandung 2 aspek yang berbeda, yaitu aspek intensitas dan aspek prevalensi. Aspek intensitas menunjukkan aspek tinggi rendahnya kerapatan populasi dalam area-area yang dihuni oleh spesies, sedangkan prevalensi merupakan menunjukkan dari jumlah dan ukuran area-area yang ditempati spesies dalam konteks daerah yang lebih luas, seperti penyebarannya. Hewan yang memiliki prevalensi tinggi, maka hewan akan mudah dijumpai, sedangkan hewan yang mempunyai prevalensi rendah sangat jarang ditemui atau hanya bisa ditemui di tempat terbatas atau tertentu. Oleh karena itu muncullah sebuah nama yang dinamakan spesies langka. Spesies hewan dapat dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu prevalensi tinggi dan intensitasnya tinggi, prevalensi tinggi dan intensitasnya rendah, prevalensi rendah dan intensitasnya tinggi, prevalensi tinggi dan intensitasnya rendah. Contoh dari salah satu 4 kategori itu yaitu badak Jawa yang habitat alaminya sekarang hanya ada di ujung kulon. Jumlah badak Jawa juga ditaksir tidak lebih dari 100 ekor. Oleh karena itu, badak Jawa dikategorikan dalam kategori 4, yaitu prevalensi rendah dan intensitasnya rendah. Next. Penyebab kelangkaan hewan atau faktor-faktor penyebab kelangkaan, yaitu pertama, area yang dihuni spesies menjadi sempit. Area yang dihuni hanya cocok digunakan untuk sementara, berkurangnya ketersediaan makanan dan tempat berkembang biak secara aman. Tempat-tempat yang secara potensial dapat dihuni menjadi tidak dapat dihuni karena banyaknya pesaing parasit atau predator.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada yang ditanyakan, bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah presentasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand. Sudah moderator, titip Iya, pesan Pak. dulu untuk absen sudah bisa ini ya. Yang belum absen silakan absen di meeting chat itu ya, barcode-nya. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, bagi teman-teman silakan absen dulu. Oke, dilanjut aja sambil lanjut. Oh iya, Pak. Oh ya, ini udah ada 3 penanya ya. Ya, silakan Henita, Kiki, sama Desi. Bisa menulis pertanyaannya di room chat. Iya, silakan kepada Henita, Kiki, sama Desi. Untuk moderator, untuk bertanya pakai voice juga boleh ya. Nanti yang penanya kedua, ketiga sambil itu di chat boleh. Tapi yang pertama mungkin bisa sambil supaya nggak vakum. Makasih. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Vita, Ya, Henita, silakan. aku lewat voice aja ya. Oke, siap. Aku izin bertanya. Jadi kan tadi disebutin tuh ada kategori hewan yang dari prevalensi tinggi dan intensitas tinggi. Nah, bisa diberi contoh nggak sih itu contoh dari hewan yang berprevalensi tinggi dan intensitas tinggi itu apa gitu? Makasih sebelumnya. Ya, sama-sama, Henita. Ada pertanyaan dari Rizky Widya. Saya ingin bertanya, menurut kelompok 2, mengenai metode distribusi populasi, metode mana yang cukup efektif? Mungkin kelompok 2 bisa mendiskusikan dulu. Vita, izin Iya, masuk Desi, silakan. lewat voice note ya. Voice note. Tadi kan Ardiana ya menjelaskan tentang perilaku stereotip. Boleh dijelasin lagi nggak itu maksudnya apa? Terus tadi kan di slide terakhir itu ada area yang bisa ditempati itu hanya sementara. Itu boleh dikasih contoh nggak? Atau mungkin dijelaskan lagi? Soalnya Desi masih belum paham. Terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan kelompok 2 bisa menjawab pertanyaannya. Ya, saya izin masuk ya. Saya di sini mau menjawab pertanyaan dari Kiki. Kan tadi ditanya metode yang cukup efektif ya. Menurut kelompok kami itu, metode yang cukup efektif itu menangkap, menandai, dan menangkap kembali. Kenapa? Karena di sini itu dia menunjukkan suatu kelimpahan populasi dan juga naik turunnya perubahan populasi. Nah, akan tetapi metode ini tuh memiliki beberapa asumsi yang harus terpenuhi supaya metode ini berjalan. Yang pertama itu individu yang bertanda maupun yang tidak bertanda peluangnya sama untuk ditangkap secara acak. Yang kedua ini tanda yang digunakan itu nggak boleh hilang dan dapat dikenali selama periode pengamatan. Yang terakhir, laju kematian pada individu yang bertanda itu sama dengan individu yang tidak bertanda. Jadi, kalau misalnya ada salah satu asumsi ini yang tidak terpenuhi, nggak, maksudnya gini,
kalau misalnya ada salah satu yang nggak terpenuhi itu, ini tuh nggak menimbulkan gimana ya? Kalau misalnya ada salah satu, nggak gini. Asumsi ini tuh nggak akan berlaku kalau misalnya ada individu yang kecanduan perangkap gitu loh. Jadi kayak individu itu aja gitu yang ketangkap. Jadi asumsi ini tuh nggak akan berlaku gitu. Gimana? Kiki bisa diterima? Bisa dia nih. Makasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Yang kedua, saya ingin jawab pertanyaan dari Henita, yaitu contoh preferensi tinggi dan intensitasnya tinggi. Contoh dari preferensi tinggi dan intensitasnya tinggi yaitu contohnya satu saja ya, ayam atau bahkan hewan yang kita bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang banyak sekali. Karena mengapa ayam dikategorikan dalam preferensi tinggi dan intensitasnya tinggi? Ayam dapat ditemukan dimanapun dan persebarannya juga banyak karena definisi hewan preferensi tinggi itu dapat mudah dijumpai. Mungkin itu dari jawaban saya. Apakah puas, Enita? Sudah cukup, Aldi. Makasih banyak, Aldi. Makasih, Enita. Kemudian menjawab pertanyaan dari Desi, yang dimaksud dengan perilaku stereotip ya. Perilaku stereotip itu benar-benar perilaku yang digambarkan sebagai pola perilaku berulang dan berulang tanpa tujuan dan fungsi yang jelas. Contohnya, misal gajah yang menggelengkan kepalanya, singa yang berputar-putar di kandang, dan monyet yang melukai dirinya sendiri. Seperti itu, Desi. Boleh diulangi contohnya nggak? Pelan-pelan. Contohnya, kan itu perilaku yang dilakukan setelah berulang dan tanpa tujuan dan fungsi yang jelas. Nah, misalnya itu diakibatkan oleh stres dan depresi. Contohnya, gajah yang menggelengkan kepalanya, singa yang berputar-putar di kandangnya, dan monyet yang melukai dirinya sendiri. Seperti itu. Oke, Ardiana, makasih. Ya. Nah, iya, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Iya, halo Pak. Ya, ada vakum, kenapa ya? Iya Pak, presentasinya sudah selesai Pak. Sudah. Sudah ditutup sama moderator? Sudah Pak. Oh ya, maaf. Saya tadi lagi memperhatikan absen ini. Saya lihat siapa di sini? Ada yang belum masuk absen, tapi saya cek di MS Team ada namanya. Tan David Christian di sini. Saya lihat ada ya di MS Team. Ya kan? Tan David Christian. Jadi saya bantu absen ya. Halo? Tan David, kemudian juga Alia Fahira Rusadi kan belum absen di sini, tapi di MS Team kan ada ya. Jadi saya bantu juga ya. Ini yang belum berhasil absen harus aktif ngasih tahu saya ya, kayak Alia Fahira Rusadi. Soalnya kalau saya cek satu-satu lama. Hanya saja ada ketidakcocokan di sini. Di absen ada 62 orang. Ya, tapi di MS Team saya lihat currently in this meeting ada 61. Itu sudah termasuk saya. Artinya yang hadir di MS Team itu ada 60. Sedangkan yang absen ada 62. Tadinya saya pikir ini yang 2 orang ini siapa yang barusan saya absenkan, Alia Fahira sama Tan ini yang tidak masuk. Ternyata absen di MS Team-nya ada. Ada yang bisa memecahkan teka-teki ini? Coba. Di MS Team-nya ada 60, tapi yang absen ada 62. Oke, nanti ya saya bahas nanti setelah di akhir kuliah saja. Baik, terima kasih kelompok 2 ya, ini kita pertemuan ketiga tapi baru 2 kelompok yang presentasi. Saya apresiasi sekali. Tadi sudah menyebutkan ini enggak sumber referensi yang dipakai kelompok 2? Mungkinnya sudah ada di PowerPoint, Pak. Sudah ditampilkan? Sudah ada di PowerPoint, Pak, ya. Di PowerPoint-nya sudah di-sharing memang, selain yang dipresentasikan. Mohon file PowerPoint-nya ditaruh ya di folder file, ya, di situ. Tolong ya, untuk Pak, disimpan. Oke. Tapi saya tebak Anda sudah menggunakan buku ajar ekologi ya di situ, karena beberapa contoh saya hafal bahwa Anda menggunakan, ada tercantum di situ ya. Jadi memang yang di buku ajar cukup lengkap. Saya suka dalam hal presentasi seperti ini karena membuat buku ajar itu ditampilkan, diperkaya dengan gambar-gambar ya. Kalau Anda baca buku ajar memang gambar-gambarnya masih minim ya. Nah, ketika dipresentasikan oleh Anda semua, nah harapannya di dalam presentasi itu kemudian diberi gambar-gambar sendiri, contoh-contoh sendiri, itu akan membuat semakin memudahkan untuk memahami konsep-konsep ekologi yang ada di buku ajar itu. Selain itu juga Anda bisa mix dengan buku referensi dari Moles ya. Jadi buku ajar yang saya tulis coba dikombinasikan dengan Moles, itu tentu akan jadi jauh lebih bagus lagi, lebih paham lagi, karena buku ajar pun masih ada kelemahan beberapa contoh itu gambar terutama belum lengkap memang ya, saya masih belum sempat. Oke. Jadi terima kasih kepada moderator kita hari ini
ya, sudah mengantarkan. Saya coba sharing, tapi materinya sudah saya taruh belum ya? Sebentar. Sharingnya sharing desktop saja. Ekologi. Saya ambil yang dari sini aja. Materinya sama kok. Ya. Ya. Jadi ini materi yang saya berikan kemarin juga di kelas IUP ya. Tapi kan sama ya. Tapi dalam enggak apa-apa. Poin ini pun bicara sharing desktopnya sudah bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Jadi hari ini tadi seperti kelompok 1 sudah menjelaskan tentang konsep distribusi dan kelimpahan. Distribution and abundance ya. Distribusi dan kelimpahan. Ada 2 garis besar dalam mempelajari distribusi dan kelimpahan ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah metode-metode apa saja yang biasa dipakai dalam mempelajari kelimpahan dan distribusi. Ya. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang membatasi kelimpahan dan distribusi suatu organisme, gitu, suatu. Ini konsepnya kita dalam konsep level populasi ya. Jadi kelimpahan suatu populasi organisme tertentu maupun distribusi populasi tertentu. Faktor-faktor yang membatasi kelimpahan maupun distribusi termasuk di sini ya apa saja, yaitu yang pertama adalah dispersal, lalu perilaku, setelah itu faktor-faktor abiotik dan faktor-faktor biotik. Saya lihat tadi sudah dijelaskan, nanti yang akan saya tambahkan lebih detail mungkin tentang dispersal. Yang lainnya saya rasa tadi sudah cukup dijelaskan. Jadi saling melengkapi ya, mungkin dalam PowerPoint saya ada beberapa yang lebih detail, ada juga yang lebih detail di PowerPoint yang kelompok 2 ambil dari buku ajar misalnya, itu juga ada yang beberapa yang detail, tapi saya tidak sampaikan detail di sini. Pertama tentu kita coba lihat dulu definisi-definisi yang Anda perlu ketahui. Yang pertama adalah tentang abundance atau kelimpahan. Abundance atau kelimpahan ini tidak lain adalah sebetulnya kalau kita dalam bahasa Indonesia kelimpahan ya seberapa melimpahnya ya. Kalau kita bicara seberapa melimpahnya suatu populasi ya tentu kita harus tahu jumlahnya ya. Jadi kelimpahan atau abundance itu sebetulnya jumlah individu ya, jumlah individu dengan spesies yang sama dalam satu populasi ya. Hanya saja konsep populasi itu meskipun harus definisinya itu adalah satu spesies yang sama menempati area tertentu, tetapi kadang-kadang ya untuk awam itu masih bisa dipakai konsep populasi untuk spesies yang berbeda, tetapi melihat satu kelompok, misalnya populasi serangga, ya populasi serangga di kampus FSM misalnya. Serangga itu dalam serangga belalang maksud saya,
bukan serangga, tapi belalang ya, belalang lebih spesifik. Belalang itu dalam taksonominya, hierarkinya masuknya dalam ordo Orthoptera. Ya. Jadi bukan spesies ya. Jadi artinya belalang itu punya spesies yang banyak ya, spesiesnya. Tapi kita masih bisa menyebut sebagai populasi belalang gitu ya. Tapi untuk konsep awan. Tapi kalau konsep ilmiah, saya rasa ya tentu kita harus mengembalikan ke konsep yang benar bahwa populasi itu harus terdiri dari individu-individu dalam satu spesies yang sama. Jadi kelimpahan pun demikian, kelimpahan untuk spesies yang sama ya, yang berkumpul menjadi populasi. Lalu density itu adalah tadi kalau saya perhatikan menggunakan istilah kerapatan ya. Kerapatan, ya, densitas atau kerapatan ini sebetulnya pengembangan dari konsep abundance atau kelimpahan. Di mana kalau kelimpahan atau abundance ini hanya memperhitungkan jumlah individu saja, tetapi di dalam kerapatan atau densitas sudah ditambahkan area atau volumenya. Jadi seberapa banyak jumlah organisme dalam suatu area tertentu ya, atau volume tertentu. Misalnya kalau kita punya akuarium dan kita isikan ikan-ikan di sana di dalam akuarium, nah kita kan sudah punya tuh bisa menghitung densitasnya ya, densitas karena akuarium sudah punya ukuran areanya atau volumenya ya. Jadi nanti dihitungnya jumlah individu per area tertentu, per meter kubik atau per sentimeter persegi juga bisa ya. Lalu population size atau ukuran populasi. Ukuran populasi itu yaitu banyaknya individu dalam suatu populasi. Jadi ukuran populasi penduduk Indonesia dengan Jepang misalnya, ukuran populasinya itu berbeda. Kita lebih banyak ukuran populasinya dibandingkan Jepang, atau Indonesia dibandingkan Malaysia, apalagi dengan Singapura ya, jauh berbeda ukuran populasinya. Lalu populasi itu sendiri, tadi saya sudah jelaskan mengenai individu yang punya spesies yang sama ini ya, individu dalam spesies yang sama dalam suatu area tertentu. Ya. Distribusi itu adalah kita bicara distribusi adalah tentang pola, sebetulnya pola secara spasial ya, dari suatu kelimpahan. Jadi seberapa melimpah, tapi melimpahnya itu terdistribusi atau ngelompok gitu ya, kan bisa berdistribusinya jarang-jarang atau bisa juga mengelompok di satu tempat saja segala macam. Nah itu konsep distribusi ya. Oke, kita masuk ke metode apa saja yang bisa dipakai untuk mempelajari atau mengetahui kelimpahan maupun distribusi. Yang pertama tadi juga sama dengan yang kelompok 2 sampaikan, yaitu pencacahan kalau tadi sebutnya ya, pencacahan atau count, penghitungan. Jadi kalau mencacah atau menghitung secara langsung itu satu persatu tentunya, atau biasa kita sebut sensus ya. Jadi tahun 2020 ini adalah tahun sensus untuk penduduk Indonesia. Ini juga kan dilakukan one by one. Petugas sensusnya selain yang periode pertama itu kita harus bisa lewat online ya, tapi untuk cara kedua petugas BPS menyebarkan orang untuk ini door to door ya, ke rumah-rumah, kemudian menanyakan tentang jumlah penduduk ya, jumlah dalam satu keluarga segala macam. Itu kan sensus. Sensus itu ya satu persatu dihitung ya, dicacah. Metode yang kedua adalah estimasi ya. Ketika jumlah yang harus di sensus populasinya sangat besar, tentu akan sangat sulit ya, sulit, memakan waktu yang banyak, memakan biaya yang tidak sedikit juga gitu kan. Sensus itu dianggarkan oleh pemerintah dengan anggaran yang tidak sedikit ya, tapi karena memang ini penting ya sangat penting bahkan gitu untuk mengetahui penduduk kita, tidak hanya jumlahnya tapi juga dengan pekerjaannya dan lain-lain. Nah, itu juga tetap saja dianggarkan dan ya artinya selalu
ada anggaran untuk itu. Nah, tapi kalau dalam suatu penelitian kita tergantung sekali dengan dana, ya. Ketika kita dana yang agak leluasa cukup besar, ya mungkin bisa sensus. Tetapi kalau dananya kurang, ya kita pakai metode lain yang lebih terjangkau, ya. Gitu. Tapi tidak hanya dana sebetulnya, kalau tidak memungkinkan secara teknis gitu ya untuk sensus, ya kalau dipaksakan berbahaya, ya artinya tidak dipakai sensus, pakainya dengan cara cukup dengan mengestimasi atau memperkirakan. Kalau dengan cara pencacahan atau sensus, ini secara teknis pasti sudah tahu, ya gampang untuk dipahami bahwa kita tinggal menghitung saja semua individu dalam suatu area, ya. Makanya dicontohkan di sini juga sama, adalah sensus penduduk, ya, sensus populasi penduduk. Dalam hal ini manusia. Sensus atau pencacahan ini sangat berguna untuk mengetahui kelimpahan atau distribusi organisme-organisme yang memang berukuran besar, ya, tapi dia hidup di area yang tidak terlalu luas gitu. Kalau terlalu luas, meskipun hewannya besar, ya susah juga kita mencacah. Mungkin harus pakai helikopter, ya, untuk mensensus populasi banteng ataupun banteng biasanya di padang rumput, ya, jadi agak terbuka, itu atau bison kalau di Afrika itu bisa pakai helikopter untuk area yang luas. Kita lihat dari atas, kita hitung, atau pakai drone untuk saat ini juga bisa, ya. Tapi intinya hewan-hewannya ukuran besar itu cocok untuk disensus langsung. Areanya ya luas juga nggak apa-apa, asal pakai teknologi tapi mahal, ya, pakai drone ataupun pakai helikopter. Itu. Tapi ini seldom practical to many organism to count or to large an area, yaitu dia kembali lagi kalau misalnya organismenya terlalu banyak atau juga organismenya kecil-kecil, ya. Kemudian letaknya pun agak sulit di dalam tanah, misalnya kita ingin tahu seberapa kelimpahannya cacing tanah, nah itu kan repot kalau pakai penghitungan pencacahan secara keseluruhan individu, tidak mungkin, harus ada dengan cara mengestimasi, ya. Jadi estimasi itu yaitu dengan menggunakan sampel. Anda saat ini kan sedang kuliah biostatistik juga, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, Anda belajar juga bahwa tentang sampel dan populasi di dalam konsep statistik, ya, bahwa kita ingin menaksir populasi dengan menggunakan sampel, ya. Itu. Jadi kita sampel itu pasti sebagian dari populasi, ya. Tinggal sebagiannya seberapa banyak itu nanti kita tentukan. Lalu sampel yang hanya sebagian itu, ya sebagian dari populasi itu nanti diekstrapolasi untuk memperkirakan besarnya populasi, gitu. Ini contoh-contoh kegiatan sampling yang juga akan Anda lakukan di praktikum secara mandiri karena praktikumnya online, ya. Ini disilakan nanti praktikum minggu depan mulai asistensi dilihat bahwa sampling itu, ya, kita batasi ukurannya, ini menggunakan plot kuadrat, kan areanya cukup luas. Nah, kalau kita mau sampling rumput misalnya dengan area yang luas seperti itu kan juga repot, ya. Tentu agak kesulitan karena terlalu luas. Kemudian, nah, kita bagi dengan area-area yang lebih kecil yang disebut plot.